Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar 2 kami, yaitu perencanaan sistem informasi jasa penyewaan alat mendaki gunung berbasis web. Sebelum memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama yaitu Astiana, kedua Konita Azilatin, yang ketiga saya sendiri Ismawati Melanasari, dan yang keempat Hilwa Lalisa. Sebelum masuk pada website Kamaraderi, saya akan mengulas sedikit dari proposal yang telah kami susun sebelumnya dan menginformasikan hasil revisi proposal kami. Yang pertama yaitu latar belakang atau fenomena dari web yang telah kami rancang, yaitu pada saat ini mendaki gunung menjadi salah satu kegiatan di luar ruangan yang diminati dalam kalangan masyarakat, terkhusus para kaum muda. Perkumpulan mahasiswa pencinta alam merupakan salah satu kelompok yang telah lama muncul di Indonesia. Meski banyak digandrungi oleh kaum muda, namun seorang pendaki harus menyiapkan segala sesuatu dan persiapan matang sebelum melakukan pendakian gunung. Misalnya dari perlengkapan alat-alat yang dibawa, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, dan lain. Hal inilah yang menjadi prioritas utama sebelum berpetualang ke alam. Untuk memenuhi kebutuhan dan perlengkapan pendakian seperti tenda, karel, sepatu, jaket sleeping bag, dan lain-lain. Cukup banyak toko-toko yang menjual maupun menyewakan beragam peralatan pendakian. Namun sejauh ini belum ada yang menyediakan perlengkapan dan peralatan mendaki tersebut secara online yang berbasis website. Lalu yang kedua yaitu masalah yang dihadapi yaitu dalam penyewaan alat mendaki gunung secara offline, kurangnya informasi tentang item yang akan disewa. Jangkauan pemasaran hanya dilakukan di sekitar toko sehingga tidak banyak orang yang tahu akan adanya jasa penyewaan alat mendaki gunung tersebut. Jika hanya mengandalkan pemasaran melalui brosur atau media sosial, banyak sekali hambatan yang akan dialami produsen seperti tidak adanya layanan untuk melihat secara detail produk seperti stok barang, barang ready dan tidak ready, dan laporan penjualan setiap periodenya. Adapun masalah lain ya ini sulitnya mengetahui harga dari setiap item yang akan disewa menurut barangnya. Masih sedikitnya penggunaan teknologi dalam proses penyewaan alat dan penyampaian informasi tentang peralatan apa saja yang dapat disewa pada hari tertentu membuat para pelanggan kesusahan dalam melakukan proses penyewaan alat. Lalu yang ketiga, solusi yang ditawarkan agar penyedia jasa penyewaan alat mendaki gunung tidak mengalami banyak kerugian dan mempermudah untuk mendapatkan customer, yaitu sebuah website e-commerce dapat menjadi solusi yang menyediakan informasi terbaru bagi para penyewa tanpa harus datang langsung ke toko atau pihak penyedia jasa. Selain itu, customer tidak perlu datang langsung ke toko untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk memesan produk yang ingin disewa untuk mengetahui harga-harga dan kualitas produk. Selain itu, melalui website akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Suatu website akan menjelaskan bagaimana proses kegiatan sehingga dapat mengatakan waktu penyewaan, jangka waktu untuk pembalian, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesanan hingga sampai ke customer yang menyewa. Oleh karena itu, kami mencoba merancang sebuah website dengan sistem informasi jasa penyewaan alat mendaki gunung yang bertujuan untuk membantu memperlancar proses penyewaan yang dilakukan. Lalu untuk metode akan oleh Astiana. Pada bab 2 ini, metode pada pembuatan website ini, kami menerapkan metode waterfall atau sering disebut juga model sequential linear. Menurut Rosa dan Salahuddin 2011, metode waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau urut mulai dari analisis, desain, pengkodean, dan tahap support. Waterfall ini memiliki tahap yang harus dilalui dan berjalan berurutan. Berikut adalah tahapannya. Sistem rekayasa informasi, analisis, kemudian ke desain, pengkodean, dan pengujian. Kemudian analisis ini tahap pertama yaitu analisis sistem. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan, dan menganalisa kebutuhan website. 1.
mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan, kemudian analisa kebutuhan penggunaan atau konsumen terhadap sistem dan pengembangannya. Kemudian analisa kelayakan sistem, menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Kemudian desain. Desain ini merancang gambar website menggunakan activity diagram dan use case diagram. Activity diagram ini menggambarkan aktivitas yang terjadi pada sebuah sistem yang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal dan bagaimana mereka berakhir. Use case diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Tahap ini mentranslasi kebutuhan sistem ke representasi desain agar dapat diterapkan pada tahap selanjutnya. Kemudian pengkodean. Desain ini kemudian diimplementasikan menjadi program. Bahasa yang digunakan dalam website alat sewa gunung yaitu PHP dan database MySQL. Kemudian pengujian. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian website. Tujuannya adalah meminimalisir kesalahan dan mengetahui apakah sistem telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Pengujian dilakukan dengan metode black box. Black box testing atau dikenal dengan sebuah pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Black box testing ini melakukan pengujian pada tampilan interface dalam website agar mudah digunakan oleh pengguna. Pengujian ini didasarkan pada detail tampilan, fungsi-fungsi pada aplikasi, dan kesesuaian alur proses yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Kemudian support. Support ini upaya yang dilakukan untuk mengembangkan website alat sewa. Tahapan ini terjadi jika adanya perubahan karena kesalahan saat pengujian atau saat beradaptasi dengan lingkungan baru dan melakukan proses pengembangan mulai analisis spesifikasi pada perubahan perangkat yang sudah ada. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silwa Lelisa. Nah, berikut adalah tampilan dari website kami. Dan di sini ada home, di mana terdapat konten cara pemesanan, harga, syarat dan ketentuan, alat, alamat dan sosial media, login atau register. Nah, di sini ada tentang websitenya, yaitu Kamaraderi adalah usaha yang menyediakan berbagai macam alat outdoor untuk disewakan. Selanjutnya adalah langkah pemesanan. Yang pertama, melihat katalog harga. Yang kedua, membuat pesanan. Yang ketiga, mengisi form lalu mengkonfirmasi pemesanan. Selanjutnya adalah katalog harga. Sebelum membuat pemesanan, terlebih dahulu melihat syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika ingin membuat pesanan, pilih lihat harga dan buat reservasi. Dan di sini kita akan melihat syarat dan ketentuan. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan dalam penyewaan, seperti penyewa diwajibkan menyimpan SIM, KTP, atau KTM, atau tanda pengenal yang masih berlaku sebagai jaminan. Lalu ada DP minimum 50%. Dan syarat-syarat lainnya. Lalu berikut adalah daftar peralatan outdoor. Jika ingin memesan, maka akan diklik diarahkan ke WhatsApp. Sebelumnya, jika ingin memesan, terlebih dahulu login. Jika belum mempunyai akun, maka dibuat terlebih dahulu. Lalu akunnya diregister terlebih dahulu. Selanjutnya kita login menggunakan akun yang telah dibuat. Setelah login, maka akan ada profil yang berisi nick, nama, username, email, nomor handphone, dan alamat.
Lalu selanjutnya kita bisa memesan atau menyewa alat. Maka pemesanan akan dialihkan ke WhatsApp. Selanjutnya untuk backend akan dijelaskan oleh Konita. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari backend website ini. Yang pertama ada dashboard. Di dalam dashboard akan terlihat jumlah alat yang telah diinputkan, lalu ada jumlah peminjam, lalu ada jumlah pengembalian, dan jumlah anggota yang meminjam alat tersebut. Lalu selanjutnya ada daftar alat. Daftar alat ini kita memasukkan alat-alat yang ada atau yang tersedia di toko Kamara Deri. Jadi di sini tuh akan dimasukkan nama alatnya, kategorinya, stoknya, harga, foto, lalu bisa di sini hapus dan edit. Coba kita di add new-nya. Nah, itu bisa kita masukkan semua alat-alatnya dan sudah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya di data kategori itu ada di sini kita membagi beberapa kategori. Ada back cover, back, lalu ada storage, ada gloves dan equipment. Lalu di sini juga ada add new-nya juga sama. Lalu selanjutnya ada daftar anggota. Nah, daftar anggota ini anggota yang ingin atau peminjam yang ingin meminjam alat-alat di toko Kamara Deri. Jadi di sini nanti akan diinputkan nomor, nick, nama, username, email, nomor telepon, alamat. Selanjutnya ada daftar peminjam. Nah, nanti alat yang akan dipinjam akan diinputkan di sini dan data-datanya yang minjem juga diinputkan di sini. Lalu selanjutnya ada daftar pengembalian. Setiap barang-barang yang sudah dikembalikan oleh para anggota nanti akan juga didata di sini. Nah, nanti kalau misalkan ada yang telat atau hilang akan terkena denda. Nanti di situ juga ada laporan untuk di toko Kamara Deri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.